Jadi siapa pendaki yang ngelewat ke situ dan ngelewatin jalur itu wajib bukan ngebuang ya, ngasih koin di situ. Jadi ada kayak koin dikumpulin di pinggir trek gitu. Nah di saat itu saya packing ngebelakangin pohon. Saat saya packing ngebelakangin pohon, di belakang saya ini kayak ada ini bang, kayak ada binatang. Kayak ada pergerakan gitulah, kayak sosok tuh. Ya. Seling 20 detik, 30 detik dari depan bang, wah itu persis kena ini. Dan saya ngeliat tuh buah palanya ada. Jatuh tuh gitu. Akhirnya saya berpikir kesalahan apa gitu yang saya buat sampai sini. Digangguin banget. Yaudah kamu mending cepat-cepat turun sebelum sore atau sebelum malam gitu. Kamu masih untung masih turun, dibilang gitu bang. Cuman orang basecamp ini yang bilang nih, si paman tadi nggak bilang. Kamu masih untung masih turun. Biasanya kalau yang bawa hal yang begitu naik ke gunung sini itu bisa banyak hal yang nggak diinginkan terjadi. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Hari ini gue mendatangi salah seorang narasumber yang dari minggu lalu udah gue kejar-kejar bro. Dia domisili Bogor, waktu itu gue lagi di Gunung Salak, kan deket ya, gue janjian. Tapi katanya kalau gue mau wawancara, dia ada syarat. Gue harus nemuin dia di gunung tertinggi di Pulau Jawa. Akhirnya dia nunggu gue di Gunung Semeru. Dan alhasil hari ini gue di Desa Tumpang, Gunung Semeru. Lu lihat ini trek jalur pendakiannya. Lu mau tahu orang yang sombong kayak gimana? Gue pernah kenal langsung dengan Bang siapa nih namanya brother? Paul lah. Bang Paul, bukan main Bang Paul. Gua kejar lo sampai sini. Ketemunya di sini. Ketemunya di sini. Bang Paul, lu gue denger nih pengalaman lu udah banyak banget nih kayaknya di gunung nih. Iya. Alhamdulillah ya. Ada. Ini bukan gunung, Bro, ya kan? Bang Paul, ini gue pernah denger lu waktu itu pernah ada apa yang agak menarik tuh dari si Kiki ngomong sama gue di gunung apa tuh tadi? Gunung apa Ki? Gam Konora. Jam Konora itu di mana tuh? Kalau untuk daerahnya dia maksudnya Maluku Utara. Maluku Utara ya. Pulaunya Pulau Halmahera. Oh, jauh banget kan mainnya. Oke, ntar lu. Sebelum lu mulai, gua nggak akan motong lagi. Lu dengerin langsung dari yang bersangkutan. Oke, gas brother. Di video ini Bang Paul akan bercerita kisahnya di Gunung Gam Konora yang ada di Maluku Utara. Dia dan satu orang temannya yang pertama kali mendaki gunung itu mengalami banyak kesulitan. Cuaca ekstrim ketika berangkat, tersasar di gunung, dan ketika pulang speedboat yang ditumpangi hampir tidak bisa sampai ke tujuan. Semua terjadi bukan tanpa alasan, karena di setiap tempat ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Untuk tanggalnya sih baru tahun kemarin bang. Masih baru? Masih baru. Oke. Masih baru di bulan September. Tanggalnya di awal bulan sih. Soalnya Awal September. Ya, saya berangkat dari Jawa itu tanggal 2 September. Oke. September naik kapal laut dari Surabaya ke Ternate. Dari Tanjung Perak berarti? Iya, Tanjung Perak. Dari Tanjung Perak ke Pulau Ternate. Pulau Ternate itu makan waktu sekitar 4 hari 5 malam, Bang. Jadi bajak laut saya di sana. Jadi bajak laut. Nah, dan pendakiannya itu tepat di tanggal 9. Tanggal 9 September. Oke. Pendakiannya. Nah, dan untuk saat itu saya pendakian kebetulan nganter tamu juga, Bang, dari Jakarta ke Gunung Gam Konora
sama Gamalama. Berapa orang cuy? Satu orang. Satu orang? Satu orang. Private satu orang? Iya, satu orang. Banyak duit ya? Kemungkinan. Nah, dan untuk teknis pendakiannya semuanya sih alhamdulillah berjalan lancar Bang. Cuman ada beberapa insiden yang mungkin bisa dibilang janggal juga sih. Dan agak menarik untuk diulas kemungkinan. Karena saya pun untuk pendakian ke Gunung Daerah Timur ya. Gunung Daerah Timur itu mungkin baru kehitung jari lah, baru beberapa gunung, dan saat itu ke Gam Konora untuk first time-nya untuk Gam Konora, dan untuk Gamalamanya sempat saat itu 2019 sempat ke sana juga. Oh, udah pernah? Udah pernah. Nah, untuk pengantaran tamu ini guiding ke sana itu memang rencananya 2 gunung Bang. 2 gunung, planningnya kita 2 gunung. Cuman target utama kita sebenarnya ke Gamalam aja. Dan untuk Gam Konoranya opsi. Cuman ya biar sekalian aja lah gitu. Gamalama ini Ternate ya? Ya, Pulau Ternate dimasuknya. Maluku Utara. Ya. Maluku Utara. Nah. Dan di tanggal berapa ya? Tanggal 9 kita pendakian. Itu awalnya kita berjalan lancar aja Bang. Masih nggak ada hal-hal yang inilah, nggak ada hal-hal yang menurut kita janggal ya. Itu masih lancar-lancar aja. Cuman di saat itu saya sampai duluan tanggal 8 itu cuaca masih cerah-cerah aja Bang. Cuaca masih mendukung, laut masih tenang, angin masih tenang, hujan pun nggak ada, saat itu masih di musim panas kan ya. Nah cuman pas ketika tamu ini datang sekitar tanggal 9 pagi. Orang Jakarta nih? Jakarta Bang. Jakarta. Dia naik pesawat. Saat dia datang, itu cuaca berubah drastis Bang. Dari awalnya tenang, dari awalnya laut tenang, cuaca nggak ada hujan, angin pun nggak terlalu kencang. Di saat tamu ini datang, di saat penjemputan ke bandara, itu cuaca langsung berubah Bang. Cuaca udah mulai angin kencang, udah laut bergelombang, dan untuk penyeberangan pun kita pakai speedboat. Speedboat yang kapasitas sekitar 40 atau 30 orang lah. Dan untuk biaya retribusinya juga agak lumayan untuk beda lah dengan kapal-kapal feri. Dia kapal cepat kan maksudnya. Nah di saat kita penjemputan ke bandara, langsung ke Pelabuhan Dufa saat itu. Pelabuhan Dufa untuk penyeberangan ke Pulau Halmahera. Nah, di saat itu di Pelabuhan Ternate ini, Pelabuhan Dufa ini, gelombang udah mulai naik Bang. Gelombang udah mulai naik dan cuaca pun udah mulai agak kurang mendukung lah. Cuman karena dari rundown dan jadwal pendakiannya udah untuk pendakian di saat itu, di tanggal itu pun kita harus pendakian. Kita untuk ya udah mau gimana lagi, kita daripada nunggu cuaca spare waktu, karena untuk tamu yang ini tuh terbatas Bang waktunya. Dia cuma punya waktu itu sekitar 5-6 hari. Oh, mungkin orang kerja lah. Iya, 5-6 hari. Jadi akhirnya kita mutusin ya udah kita nyebrang aja langsung. Dan di pagi itu pun start jam 9 lah kita nyebrang ke Pulau Halmahera dari Ternate itu. Gelombang memang udah mulai naik, angin, gelombang. Dan cuaca pun siang pun udah agak mendung lah saat itu. Nah, alhamdulillahnya kita sampai di Pulau Halmahera dengan selamat, walaupun mabuk laut. Saat itu ya mabuk laut lah, otomatis semua di speedboat itu pasti mabuk laut Bang. Karena gelombangnya itu, wah, dahsyat lah, tidak dahsyat lah. Kita penyeberangan jam 9 sampai jam 10 di Pulau Halmahera. Langsung naik mobil Bang dari Pelabuhan Jailolo. Dari Pelabuhan Jailolo ke base camp pendakian Gam Konora itu sekitar 1 jam lah, 1 jam setengah. Nah kita naik mobil, kalau di sana disebutnya travel Bang, atau kayak angkot lah di kita itu. Cuma mobil Avanza. Mobil Avanza itu di sana dibuat kayak angkot lah. Cuman memang biayanya agak lumayan mahal untuk per orangnya. Iya. Nah, akhirnya kita naik mobil langsung ke base camp. Ke base camp itu sekitar jam 11 lah baru sampai base camp. Prepare, registrasi, setelah registrasi cek logistik ulang,
untuk perbekalannya karena kita rencananya camp 2 hari 1 malam Bang. Dan untuk logistik pun kita udah siapin semuanya. Dan di base camp itu kita ditanya Bang, asal dari mana dan pendakian untuk berapa lama gitu ditanya. Saya bilang dari Bogor, dari Jakarta, dan mereka pun sangat welcome sih Bang, welcome. Dan untuk prepare-nya mereka pun diatur ulang dan di briefing ulang oleh mereka. Jadi ya untuk pendakiannya saat itu aman-aman aja. Berarti sudah ada simaksi di sana? Sudah ada Bang sekarang. Dan itu baru-baru aja ya? 3 bulan atau 4 bulan saat 2024 itu. Nah akhirnya kita mulai start itu setelah zuhur Bang. Setelah zuhur itu sekitar jam 12:30 lah baru kita jalan setelah azan zuhur. Setelah azan zuhur kita jalan, dan di saat itu ada sekitar 2 kelompok Bang. Sama kita 3 kelompok. Jadi saya isi 2 orang dan ada yang 3 dan sama yang 6 orang. Jadi nggak terlalu ramai kayak di Pulau Jawa ya Bang kalau di sana itu. Nah di saat itu memang dari pihak basecamp nggak ada briefing Bang tentang yang benda-benda yang dilarang, hal-hal yang nggak ada briefing gitu-gitu. Nggak ada briefing, cuman memang ada peraturan untuk yang dibawa apa aja, larangan-larangannya, cuman nggak disampaikan. Jadi kita agak kurang tahu tentang peraturan-peraturan di sana. Nah akhirnya pas saat itu pas dari Jailolo ke basecamp itu saya sempat mampir Bang, sempat mampir beli 1 makanan dan belanja makanan pokok untuk di atas gunung. Karena kan kalau untuk makannya itu 2 kali dan 1 kali sarapan, jadi saya beli buat 4 kali makan lah. 4 kali makan. 4 kali makan. Dan saat itu memang saya sengaja Bang, saya sengaja beli nasi kuning. Kenapa? Yang normanya di Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa itu ya nasi kuning cuma sekedar nasi kuning tanpa ada peraturan, tanpa ada larangan. Dan ternyata di daerah timur sana, terutama di Maluku Utara, nasi kuning itu sakral. Kenapa tuh? Nasi kuning itu sakral karena untuk nasi kuning itu dia diprioritaskan untuk tanda kutip ya Bang, sesajen. Kalau di sana untuk ritual. Ritual keagamaan lah, entah ritual apalah, itu harus ada nasi kuning. Oh gitu. Ya. Kearifan lokalnya. Nah saat itu saya beli Bang. Saat itu saya beli, dan dari pihak basecamp nggak ada pemberitahuan lah, walaupun ada tertulis tapi nggak disampaikan kalau nasi kuning itu dilarang untuk dibawa naik ke gunung. Akhirnya saat itu karena saya nggak tahu dan tamu saya juga nggak tahu lah, kemungkinan lebih besar nggak tahu, dan akhirnya kita ya berangkat aja karena logistik udah mencukupi, persiapan udah semuanya. Akhirnya kita naik 12:30 kita mulai trekking. Untuk vegetasinya, untuk hutannya itu di awal perkebunan kelapa Bang. Dari startnya berapa MDPL loh? Startnya itu kalau misalkan yang tertulis itu 26 MDPL. 26? Ya, 26 MDPL. Dan di base camp-nya itu bibir pantai. Base camp-nya nggak ada dingin-dingin nih? Base camp-nya nggak ada bibir. Oke. Nah, saat itu memang, bahkan saat itu saya tuh pakai pakaian yang menurut orang Jawa itu untuk naik gunung. Celana panjang, jaket trekking, selayaknya kita di Jawa lah. Selayaknya kita di gunung-gunung di Jawa. Awal mulai start pendakiannya aja Bang, itu saya 20 menit keringat langsung sebadan-badan. Karena ya salah kostum. Trekking di sana itu kayak selayaknya kita di pantai. Alamnya beda. Ya, cuaca, angin, dan selainnya itu kayak di pantai aja Bang. Panasnya itu panas banget, pol. Ada 20 menit kita trekking di perkebunan kelapa. Saya udah nggak tahan Bang sama panasnya. Akhirnya saya ya udahlah buka, ganti celana pendek, pakai baju tangan pendek, kaos oblong aja udah. Nah, karena kalau di Gunung Gamkonora itu cuma ada sekitar
5 posnya itu, pos kelimanya itu kaldera bang, karena kita rencananya camp di kaldera. Itu gunung aktif? Gunung aktif. Oke. Sorry sebelumnya gue potong dikit, itu ketinggian berapa mdpl bro? Kalau untuk Gam Konora 1.500. Nggak tinggi ya? Nggak tinggi, Tapi cuma dari nol. dari nol. Dari nol. Sama aja kayak kita anak gede, Iya. 3.000 juga. Dan untuk estimasinya itu sekitar 5-6 jam trekking. Oke. Di ketinggian 1.500, campnya itu kita di ketinggian 1.400. Start dari 26 mdpl. Jadi otomatis untuk durasi pendakiannya lumayan panjang banget. Itu sekitar 6 jam lah kita baru sampai tempat camp. Nah, dilanjut lagi kita baru sampai di perkebunan kelapa, lanjut ke pos 1, itu memakan waktu sekitar 1,5 jam lah sampai ke pos 1. Dan pos 1 itu hutannya itu bukan hutan selayaknya kita di Gunung Jawa bang. Jadi hutannya itu hutan pohon pala. Hutan pohon pala dan pohon kelapa. Oh dia emang rempah sih ya? Bener. Rempah. Jadi mayoritas di gunung di sana itu nggak ada hutan yang lebat-lebat banget, nggak ada. Vegetasi yang lebat itu nggak ada. Jadi udah terbuka lah. Semi perkebunan. Ya. Dan sampai ketinggian 600 kalau nggak salah. 600 itu masih perkebunan. Dan untuk durasinya saat itu sampai di pos 1 itu ada namanya pondokan. Pondokan itu kalau di orang-orang sana itu bikin ini bang, kopra. Bikin kopra. Nah di sana itu tempat perkumpulan bikin ngumpul-kumpulan kayak saung lah, kayak saung gitu. Terus dia bikin pembakaran buat kopra. Itu kita durasi waktu sekitar 1,5 jam bang sampai situ. Dan itu treknya ya landai-landai aja sih, landai-landai aja. Cuman dari pos 1 ke pos 2-nya ini udah lumayan terjal. Udah mulai langsung terjal lah, terjal. Dan untuk saat itu masih belum ada yang janggal bang, masih belum ada yang janggal. Karena kita ngerasa ya udah kita naik aja, kita permisi lah, kulon nuwun segala macamnya. Pendakian masih lancar-lancar aja sampai ke pos 1, bahkan kita masih sempet beli kelapa bang. Kalau di pos 1 itu di Gam Konora ada yang jual kelapa sama paman lah. Kalau kita sebutnya, kalau orang timur itu bilangnya paman. Ya paman. Nah di sini kakak. Di sana mereka di sana si paman ini ngumpulin kopra, terus ada ngumpulin kelapa muda dan untuk dijual belikan sama pendaki yang naik. Nah kita sempat minum-minum kelapa muda, terus sempat ngobrol-ngobrol juga setengah jam. Sekitar jam 2 jam setengah 3 kita baru mulai lanjut jalan lagi ke pos 2. Itu kalau untuk dari pos 1 ke pos 2 ini memang jaraknya nggak terlalu panjang bang, sekitar setengah jam. Cuman karena notabene-nya kita orang Jawa, kita orang dari Pulau Jawa ya, ngukur jalur itu karena biasa kita dari dari ketinggian ya bang, dari ketinggian. Kalau di sana nggak berlaku bang. Ketinggian itu nggak berlaku karena kita masih bisa ngelihat pantai dari pos 2 itu. bisa ngelihat pantai. Nah di saat kita sampai pos 2 kita lihat durasi waktu kok 1 jam, yang biasanya orang-orang lokal itu bilang setengah jam gitu. Nah di saat di pos 2 ya masih dan vegetasinya itu masih hutan-hutan kelapa, pala, yang kayak gitulah. Mulai dari pos 2 ini bang yang benar-benar masuk hutan gitu ya, mulai dari pos 2 ke pos 3 mulai benar-benar masuk hutan dan vegetasinya udah mulai rapat. Dan untuk jalurnya pun lumayan terjal banget sih, terjal banget. Nah di saat itu saya masih berpikir nggak, ya normal-normal aja lah untuk pendakian secara halayaknya ya, masih normal-normal aja. Nah saat sampai pos 3 udah mulai agak gelap, akhirnya saya mutusin bang, yang rencananya awalnya kita camp di kaldera, cuman ngelihat dari situasi alam itu nggak mungkin kan bang, karena angin itu mulai dari pos 3 ke atas itu udah kenceng banget, dan akhirnya saya mutusin untuk camp di pos 4. Nah akhirnya kita mutusin buat di camp pos 4. Kita sampai di pos 4 itu sekitar jam setengah 7 bang.
jam setengah 7. Dan kalau misalkan kita orang Jawa ya, kita nginjak di timur itu waktu tuh terasa cepet bang, terasa cepet asli, karena mereka tuh muncul matahari itu lebih awal dan gelap itu lebih cepat. Oke. Gelap itu sekitar jam 5 lah, kita kalau misalkan kita di jam Jawa itu jam 4 itu udah mulai gelap. Oh gitu? Iya. Karena kan waktu itu handphone saya masih masih lokasi Jawa ya. Jadi saya ngerasa baru jam 4 tapi kok udah gelap gitu. Kita sampai pos 4, sebelum pos 4 lah, namanya pos persinggahan. Kita akhirnya mutusin ngecamp di sana bang. Nah di saat ngecamp itu kita ngecamp di persinggahan, dan saya masih ngitung estimasi buat sampai ke kaldera berapa jam. Jadi kita mutusin buat summit lebih pagi gitu. Nah ternyata dari pos persinggahan sampai ke pos 4 yang benar-benar pos 4-nya ini butuh durasi waktu setengah jam dari pos 4 sampai ke pos 5 1 jam. Nah akhirnya saat kita mutusin untuk camp itu masih ya wajar-wajar aja bang. Cuman saat malamnya itu, saat kita prepare buat makan, masak, dan makan nasi kuning itu angin udah mulai beda bang. Itu angin udah bukan selayaknya angin di gunung ya, tapi ini selayaknya angin di tengah laut yang memang benar-benar kencang. Oke. Jadi badainya bukan badai kabut, badai hujan atau badai angin. Badai angin. Oke. Jadi saat itu udah mulai badai angin, cuma saya pikir kayak normal mungkin ya kalau misalkan kita di pulau gitu, normal-normal aja. Nah saat itu kita makan logistik itu bang, nasi kuning yang memang orang-orang lokal itu kearifan lokal dilarang untuk dibawa naik ke gunung. Nah sampai akhirnya saya berdua sama tamu ini akhirnya kita makan sekitar jam 8 jam 9 kita istirahat. Saya masih di luar bang, tamu udah di dalam lah, udah beres makan terus tidur. Saya masih ngopi-ngopi di luar. Terus tiba-tiba sekitar jam setengah 10 lah, sekitar jam setengah 10 saya ngeliat ada pendaki bang naik dari bawah, sekitar 3 orang kalau saya itu. Nah akhirnya pendaki itu ngelewat pos persinggahan ini, akhirnya saya tegur, naik kak? Iya. Dari mana? Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya tanya mau camp di mana? Mau camp di kaldera. Menurut saya jangan di pos di kaldera, karena angin segini kencangnya kalian mau maksa naik ke kaldera itu nggak bagus, bahaya, nggak baik. Nah ternyata orang bertiga ini dari Maluku bang. Dari Ambon. Ya dari Ambon. Nah dari Ambon dan mereka pun bisa dibilang pecinta alam lah, mahasiswa pecinta alam juga, mapala dari Ambon bertiga saat itu. Dan sekitar jam setengah 11 akhirnya mereka mutusin buat camp di kaldera. Ya karena kita berpikirnya mereka bertiga dan mahasiswa pecinta alam juga, ya akhirnya kita berpikirnya aman lah gitu kan. Udah punya basic lah. Udah punya basic untuk di alam. Nah akhirnya mereka lanjut jam 11 malam mereka lanjut. Akhirnya saya masuk bang, istirahat lah. Dan ketika istirahat itu saya nggak bisa istirahat bang. Saya nggak bisa istirahat semalam itu karena angin itu kayak, kalau menurut saya sih kayak ombak yang gede gitu bang. Jadi nabrak pohon tuh sampai goyang semua saat itu. Jadi angin tuh ya selayaknya angin badai di tengah laut. Terus saya pikir, summit jangan ya. Cuman karena ada tugas tanggung jawab untuk antar tamu, akhirnya ya udahlah, oke, ayo lanjut. Nah sekitar jam berapa ya? Kita bangun tuh jam 4, prepare, sarapan. Kita mulai start jam 5 bang. Nah jam 5 di sana itu udah terang bang. Waktunya lebih cepat. Iya, lebih cepat. Jam 5 di sana tuh udah matahari udah naik. Nah akhirnya kita lanjut start summit tuh jam 5. 15 menit dari pos persinggahan ini ternyata kalau masyarakat lokal bilangnya itu keramat 1 bang. Ada yang dibilang keramat 1. Kenapa tuh? Karena di sana ada kayak koin gitu bang. Jadi siapa pendaki yang ngelewat ke situ dan ngelewatin jalur itu wajib bukan ngebuang ya, ngasih koin di situ. Jadi ada kayak
koin dikumpulin di pinggir trek gitu. Dan mereka masyarakat sana bilang, kearifan sana bilang itu keramat satu. Keramat satu. Wajib lempar koin kayak di kita di laut apa tuh? Tempat mata air Pancuran Pitu. Iya. Iya, sekarang lempar koin gitu. Nah, dia kayak gitu. Cuman di sana tuh kering, jadi kayak batu dikelilingin batu, terus tengahnya koin gitu. Koin-koinnya. Uang 500, 1000 gitu. Saya nggak bawa bang, nggak bawa koin. Saya nggak bawa koin, juga nggak bawa koin. Akhirnya ya kita permisi aja lah. Akhirnya kita permisi. Kurang lebih sekitar setengah jam lah. Itu udah masuk ilalang bang. Ilalang tuh udah 2 meter di atas kita. Oh, vegetasinya ilalang. Nah, ilalang itu kayak kalau kita di Jawa itu rumput gajah bang. Oke, 2-3 meter lah itu bisa. Rumput gajah itu tuh sekitar 2-3 meter lah di atas gitu tuh. Sekitar setengah jam, ilalangnya udah agak turun, baru itu terbuka langsung ke kaldera dan puncak bang kelihatan. Nah, setelah dari ilalang ini ada keramat 2 bang. Keramat 2. Nah, itu isinya sama koin yang dikumpulin itu. Kita harus ngasih koin. Nah, karena kita nggak bawa kan, akhirnya ya udah kita permisi aja lewat. Nah, di saat kita lanjut lagi pengen sampai ke kaldera, itu sekitar setengah jam lah dari setelah ilalang itu setengah jam lah jalur persisnya nanjak terus sampai ke bibir kaldera. Nah, akhirnya waktu kita sampai di bibir kaldera itu ada satu lagi yang menurut kearifan lokal itu disakralkan. Itu namanya Watu Kubah Masjid. Watu Kubah Masjid. Batu Kubah Masjid. Dan itu batunya itu persis kubah bang, bulat. Dan ditopang sama kayak tanah, cuman sedikit bang. Tanah sedikit, cuma batunya gede ya. Dan itu stabil bang. Dan mungkin kalau misalkan Gunung Gamkonora gunung aktif kan ya, dan otomatis sering ada gempa. Iya. Itu masih kokoh bang. Itu masih kokoh. Dan masyarakat lokal bilang itu bukan sembarang batu. Jadi itu kubah masjid yang dipindahin ke situ. Menurut legendanya. Menurut kearifan lokal. Iya. Nah, kita sampai sekitar jam 8 lah kalau kita nggak salah, kita sampai di bibir kaldera. Akhirnya kita mutusin turun ke kaldera untuk foto-foto lah saat itu. Nah, akhirnya pas setelah kita foto-foto di kaldera, sekitar 1 jam lah, kita lumayan lama juga sampai ke foto-foto bibir kawah. Sekitar 1 jam, kita mutusin untuk langsung turun bang, jadi nggak summit. Dan kita pun masih ketemu pendaki-pendaki yang camp di kaldera ini. Ada sekitar 4-5 tenda lah di situ. Dan mereka bilang di kaldera waktu malam itu anginnya lebih parah. Iya pasti. Anginnya lebih parah. Akhirnya saya bersyukur, alhamdulillah juga kita nggak ngecamp di area terbuka gitu. Ya, kita ngecamp di bawah. Cuman ya di saat itu mereka ini lagi naik bang, jadi lagi summit gitu. Nah, akhirnya kita langsung turun sekitar jam 9, jam 10 lah. Sekitar jam 9, jam 10 kita langsung lanjut turun. Nah, di saat turun ini bang, jadi ada menurut saya kejanggalan lah. Kejanggalan yang menurut saya janggal gitu. Karena di saat itu tamu saya duluan ya. Agak spare 2 menit atau 3 menit lah. Cuman dia masuk ilalang. Dia masuk ilalang. Dan di saat itu kayak angin itu kayak nimpah bang. Bukan kayak selayaknya angin gitu. Kayak nimpah langsung duduk gitu. Dan saya pun sempat jatuh saat itu. Kena angin sampai jatuh? Oke. Di pas
Jadi kan ilalang itu dari mulai pendek sampai ke tinggi ya, Bang. Iya, iya. Nah, saat saya masuk ke ilalang yang agak tinggi ini, angin tuh kayak ngelempar gitu. Duh. Saya pun langsung kena ilalang, langsung jungkel gitu, jatuh. Wih, panik. Kemudian saya berpikir positif, itu angin biasa kali. Kayaknya saya lanjut ngejar tamu, ketemu bareng lagi. Kurang lebih dari pas saya jatuh ini, mungkin 20 menit lah baru sampai tenda. Akhirnya saya prepare, terus tamu makan. Saya bilang, Bang, sama tamu, kalau mau turun duluan aja. Jalurnya jelas kan, ya tahu juga kan. Saya sambil packing, ntar kayak packing saya nyusul. Nah, akhirnya tamu setelah makan, dia turun, Bang. Duluan, Bang. Duluan turun. Nah, di saat turun ini, saya prepare sendiri dong, packing sendiri dong. Dan kalau boleh jujur, saat saya packing sendiri ini, itu nggak berhenti, Bang. Udah nggak enak. Ini udah nggak berhenti. Saya udah berpikir, wah, panik kan. Dan angin tuh bukannya makin normal, malah makin gede, Bang. Malah makin gede. Nah, di saat pas saya udah selesai packing, ada satu barang yang ketinggalan, Bang. Akhirnya saya bongkar ulang, saya masukin gitu. Nah, di saat itu kayak di belakang, jadi posisinya itu kayak pohon, terus datar sedikit, tebing. Kita camp di sini, Bang. Jadi depan tenda kita ini persis pohon gede gitu. Nah, di saat itu saya packing ngebelakangin pohon. Saat saya packing ngebelakangin pohon, di belakang saya ini kayak ada ini, Bang, kayak ada binatang. Kayak ada pergerakan gitu lah, kayak Persak gitu. Ya. Otomatis saya nengok dong. Itu nggak ada. Kayak angin pun mungkin kalau di atas pohon kenceng ya. Ini pun di bawah pun nggak ada angin sama sekali. So saya berpikir normal lah, itu normal mungkin ya, binatang atau apa. Akhirnya saya mutusin setelah packing, saya jalan. Memang saat itu tamu juga tasnya saya bawain, Bang. Jadi saya bawa agak berat lah saat itu pas turunnya itu. Setelah dari camp area, turun 5 menit, nggak jauh dari camp area, saya turun 5 menit. Jadi jalannya agak belok gitu, Bang. Agak belok gitu. Dan nggak tahu kenapa, Bang, saya di seliweran mata saya ini, di sebelah kiri ini kayak ada pohon gede hitam tapi gerak, Bang. Kayak apa ya? Jadi si pohon ini gerak, Bang. Di pohon jalan. Ya, si pohon itu kayak ngegeser, cuman sekelibatan, Bang. Saya pikir kayak, apaan ya gitu, karena kalau misalkan saya naik di gunung di Jawa, jarang gitu nemuin hal yang gitu, dan itu pun terbuka gitu. Saya nggak ngerasa terlalu takut, Bang. Cuman memang saat itu hawanya tuh udah kayak asli sih, merinding nggak berhenti. Jam berapa ini, Bro? Jam 10 ya, jam 11 atau jam 10 lah gitu. Yeah. Saya kayak ngerasa, apaan ya? Akhirnya saya nggak bisa cepet kan, Bang, karena beban berat. Saya turun agak lambat lah. Karena spare sama tamu pun bedanya sekitar setengah jam lah baru saya kejar gitu. Saya pelan-pelan ada di sebelum pos 3 itu ada pohon kayak pohon pinang gitu, Bang. Karena kan kalau pohon pinang di timur itu kayak diibaratkan pohon sakral juga sih, Bang, kalau pohon pinang. Oke. Karena kalau di daerah timur tuh bukan dufa, jadi pinang. Jadi kayak dufa itu, pinang itu menurut kita orang Jawa itu kayak dupa gitu. Karena pas saya ketemu pohon pinang, si pohon pinang ini tegaknya lurus kan, Bang? Kalau pohon pinang. Iya. Cuman dia kayak kencang, Bang. Jadi kayak ada yang naik atau kayak ada yang goyang gitu. Akhirnya saya fokus ngeliatin pohon itu. Nggak tahu kenapa di belakang saya ini kayak ada orang lari, Bang. Wah, nabrak lu. Nabrak. Dan itu pun cuman kayak kena anginnya aja gitu. Wujudnya nggak ada. Cuman saya fokus ngelihat pohon aja. Jadi cuman dari belakang saya ini kencang banget. Dan itu pun saya jatuh lagi, Bang. Kencang banget. Udah tas saya gede kan, tas gede. Terus saya lagi nggak fokus ngelihat ke belakang, saya ngelihat fokus ke depan, ngelihat pohon itu kenapa goyang dan yang lainnya nggak goyang gitu.
Dan itu pun jatuh langsung ke depan bang, bukannya ke pinggir, ke kiri, ke kanan, ke depan. Wah jatuh. Akhirnya saya ngebalik, buka carrier ngebalik, itu nggak ada apa-apa bang. Dan seakan-akan nggak ada yang terjadi gitu. Di pinggir-pinggir tuh nggak ada yang gerak, nggak ada apa gitu. Jadi cuma kayak tabrak, udah gitu aja hilang. Saya pikir langsung baca apa sebisa-bisa mungkin lah bang. Akhirnya panik saat itu sih, panik ya maksudnya apa gitu, ngelakuin kesalahan apa gitu sampai keganggunya sampai segitunya lah gitu. Kira saat nggak lama dari pas jatuh itu saya sempat bengong juga bang, bengong tanpa mikirin apapun, bengong langsung ngeblank 2 menit ada sih bang. Apaan gitu ya, bengong baru saya keingetan tamu, tamu ya kan, tamu di depan. Akhirnya saya kejar lagi, ketemu di pos 3. Nah di pos 3 ini bang, di pos 3 ini kalau misalkan cuaca cerah, kita langsung bisa ngelihat pantai bang. Di depan ini udah pantai nih, di sebelah kiri kita ini. Terus saya ngobrol, ngopi, ngerokok bareng. Itu sama persis bang, kejadiannya kayak tadi, pohon pinang. Pohon pinang itu kayak cep. Dan itu sering, nggak sekali 2 kali, sering. Dan di area pos 3 ini pohon pinang mayoritas. Kayak ada yang naikin gitu. Ya, mayoritas. Pohon-pohon lain nggak ada yang gerak. Pohon-pohon lain kayak pohon-pohon yang hutan selayaknya lah. Nggak ada yang gerak sama sekali. Cuman pohon-pohon pinangnya aja yang gerak. Saya waktu itu udah merinding seadanya lah. Akhirnya saya ngerokok aja, fokus ngilangin fokusnya biar nggak situ, ke arah situ gitu. Biar nggak sugesti. Nggak sugesti juga. Akhirnya pas habis 2 batang, akhirnya tamu bilang, ayo turun lagi, ayo. Saat itu udah mulai jam agak siang lah bang, sekitar jam 12-an lah, jam 12-an mau zuhur lah. Akhirnya pas saya jalan turun lagi, tamu masih tetap di dalam. Dan saya kalau misalkan jalan sama tamu tuh ada spare bang, jadi nggak jalan bareng gitu. Ada spare, jadi sekitar 50 meter gitu, sampai masih kelihatan saya berhenti, masih kelihatan ntar tamunya datang saya jalan lagi gitu. Dan itu pohon pinang ini masih ketemu di jalan masih kayak gitu bang. Masih gitu lagi. Dan pohonnya udah pohon-pohon yang beda semua nih. Udah beda. Iya. Bahkan ada vegetasi yang pohonnya pohon bambu bang, bener-bener pohon bambu gitu. Dan itu nggak gerak. Cuman si pohon pinangnya ini yang gerak. Khusus pinang-pinang aja. Saya nggak tahu ya, mungkin karena apa dan kesalahannya apa sih nggak tahu. Cuman di saat itu memang hawanya juga udah nggak enak sih, nggak enak, dan kayak ada yang ngawasin gitu. Kalau jalan tuh kayak apaan gitu, kayak di kiri kanan tuh banyak yang ngawasin gitu. Nah persis di sebelum pos 2 ini, saya kan jalan agak jauh, terus ada vegetasi pohon bambu, agak vegetasi pohon bambu. Saya ngelewat pohon bambu tuh mungkin jaraknya vegetasi pohon bambu sekitar 10 meter lah bang. Pohon bambu semua tuh. Dan itu persis bang kayak yang tadi lagi. Jadi cuman ini posisinya dari pinggir bang, dari sebelah kanan saya nih. Jadi kiri kanan pohon bambu, saya masuk lorong pohon bambu. Dari pohon bambu ini kayak angin kenceng bang. Wah, nabrak lagi. Cuman posisi saya jatuh itu ke belakang, bukan ke depan. Dan saat itu benar-benar saya langsung kosong. Langsung nggak mikirin apa-apa, langsung udah jatuh, udah gini aja. Bengong. Sampai dipanggil sama tamu. Lu kenapa? Saya baru nyadar, kenapa gitu ya? Nggak apa-apa gitu kan? Nggak apa-apa. Nah akhirnya saya bangun. Saya inget-inget bang, tadi apa gitu? Tadi apa? Saya ngeliat kiri kanan, nggak ada binatang, nggak ada angin, nggak ada apa. Cuman kejadiannya persis kayak gitu bang. Persis sama kayak dia kayak angin, tapi kalau nabrak kita tuh kayak benda padat bang, kayak selayaknya kita digebok lah gitu. Iya. Nah akhirnya saya jalan lagi, baru masuk vegetasi perkebunan lagi bang. Dari pos 2 ke bawah itu udah mulai perkebunan lagi. Nah saat itu saya berhenti persis di bawah pohon pala. Pohon pala. Jadi pohon pala di sana itu pendek-pendek bang. Oh gitu? Pendek-pendek. Jadi kita harus nunduk juga. Udah ada batang-batangnya gitu lah.
Akhirnya saya neduh di pohon ini. Itu gak tahu apa bang. Jadi kayak ada yang nyambit. Ada yang nyambit jadi buah pala. Buah pala itu nyambit awalnya dari belakang. Jebret. Saya pikir tamu jahil. Saya nengok nggak ada siapa-siapa. Cuma pas nggak lama, seling 20 detik, 30 detik dari depan bang. Wah, itu persis kena ini. Dan saya ngeliat tuh buah palanya ada. Jatuh tuh gitu. Akhirnya saya berpikir kesalahan apa gitu yang saya buat sampai segitu. Digangguin banget. Terus saya pikir apa ya? Apa gitu, peraturan apa dan pantangan apa yang lu langgar ya? Sampai ngeganggu sampai di situ. Terus saya berpikir ya udahlah berdoa aja ya, yang penting kita minta perlindungan aja sama Tuhan. Nah, itu 5 kali bang ngelempar itu, cuman yang kena 2. Kayak terus pas kena muka, berarti kan saya ngerokok dulu lah, lumayan tamu juga agak jauh di belakang. Itu di depan muka bang, buah pala. Hampir kena. Buah pala itu sampai hampir kena, dan kena di sebelah saya kan pohon itu ceker dan hancur bang. Nggak tahu kenapa. Yang coy. Kalau kena kepala nggak tahu, benjol lah ya. Dan itu hancurannya sempat saya bawa bang. Dan bijinya saya bawa. Itu mungkin buat kenang-kenangan aja ya bang, bukan hal apapun. Saya bawa itu bang, bijinya. Biji pala kan merah-merah gitu ya, merah-merah dan kayak gitu. Itu saya bawa bang. Terus ada yang kedua kali, dan yang ketiga, keempat, yang keempat, kelimanya sih itu saya cuma selewat-selewat aja. Tuh. Tapi itu saya berpikir itu pasti ada yang lempar. Karena datangnya dari samping bukan dari atas. Kalau dari atas ya normal. Iya. Cuma dari depan sama dari pinggir sebelah kiri ini jurang bang. Pinggir sebelah kiri ini jurang. Jadi kita jalan di punggungan. Saya sampai mau ke pos 1 nih, saya sambil berpikir apa gitu ya, apa kesalahan apa gitu. Akhirnya pas sampai pos 1 ngobrol bang sama si yang paman yang kemarin nih, laki-laki paman yang kemarin jual kelapa ini. Paman beli kelapa muda, ya apa? Kamu mau minum kelapa gitu. Saya jelasin bang. Apa yang lu alamin? Iya, paman. Saya ada yang gini. Kamu apa yang logistik makan kamu apa yang kamu bawa ke atas? Nasi kuning. Dia langsung kayak marah. Cuman flat bang, cuman dia fokus ngelihat saya gitu. Terus nggak kenapa-napa, nggak kenapa-napa sih paman. Cuman ya itu, saya keganggu sama kayak ada yang ngeganggu saya sampai saya jatuh sampai 3 kali, dan sampai ada yang ngelempar buah pala sama saya gitu. Masih untung bang, cuma dibilangin gitu bang. Kamu masih untung turun sampai sini nggak kenapa-napa. Saya pikir emang kenapa paman kita? Kalau di adat istiadat di kita, nasi kuning itu sakral, dan nasi kuning itu dilarang dibawa naik ke gunung. Langsung saya bengong banget situ. Saya 4 kali makan nasi kuning gitu dalam hati kan. Dan nasi kuning itu pun masih ada bang, sedikit. Masih ada sisa. Iya, separuh di nesting itu masih ada. Terus masih ada, gitu. Ya masih ada di dalam tas, dan saya pun nggak mungkin dong bongkar di sini gitu. Yaudah kamu mending cepat-cepat turun. Sebelum sore atau sebelum malam gitu. Mending kamu cepat-cepat turun dan cepat-cepat pulang dari sini biar langsung nyebrang ke Ternate. Soalnya cuaca hari ini, dan yang mau naik pun kemungkinan kalau misalkan ada yang naik saya larang karena angin begitu kencengnya. Dan saat itu memang, jadi kan kalau dari pos 1 ini pohon kelapa ya bang, dan itu pohon kelapa di tengah jalan tuh berserakan bang. Dan si paman bilang hati-hati kalau turun dari sini, nanti takutnya lihat-lihat pohon, takutnya ketiban kelapa. Saya pikir, emang sengeri ini ya gitu, maksudnya sampai kayak gitu. Kita nggak tahu apa-apa gitu, kita orang Jawa. Bener. Naik ke sana langsung dapat gangguan kayak gitu. Dari saat itu saya tanya sama tamu pun, tamu nggak kenapa-napa. Dia cuma ngerasa kayak
cuacanya aja gitu yang ekstrim. Yang diganggu lu doang. Iya. Karena posisi Yang bawa di yang tas saya. bawa, iya. Ya, pas turun dari pos 1 setelah minum kelapa itu mulai sekitar jam 2 lah bang, masih terang lah, masih panas. Saya turun, yang saya fokus tuh cuman satu bang, takut ketiban Kelapa. kelapa. Iya, kelar loh. Angin tuh udah, kalau dari pos 1 ke bawah ini itu semua udah goyang bang, pohon kelapa itu goyang asli, itu goyang semuanya karena angin begitu kencengnya ya, nimpa sama pohon gitu. Dan itu pun kelapa-kelapa yang di pohon-pohon lain tuh saya masih ngedengar gitu jatuh-jatuhnya kelapa gitu. Sampai ya mudah-mudahan jangan sampai niban aja gitu. Nah, mulai dari pos 1 sampai ke base camp saya jalan bareng bang, dan dari mulai vegetasi pohon kelapa ini itu udah mulai landai kan bang, udah mulai landai sampai base camp lah, udah sampai mulai landai. Cuman ada beberapa jalur yang ditutup saat kita naik, jadi dialihin. Nah, kita agak rancu tuh saat itu, ada perdebatan juga tuh. Lu gimana sih? Kemarin lu naik laut sini kan? Iya laut sini. Cuman ini kan posisinya ditutup. Terus di saat kita berdebat gitu kan, ya udah. Sekarang kalau misalkan kita turun ke bawah, tetap jalurnya pasti ketemu di jalur aspal gitu. Karena di sebelum masuk ke perkebunan kelapanya itu jalan aspal bang. Kita mau jalan manapun kita pasti tembus di jalan aspal gitu. Ya udah, pokoknya gue turun ke dari aspal pengen naik ojek ke bawahnya gitu. Ya udah nanti gampang lah. Nah di saat itu kita turun, nggak tahu kenapa bang kita melipir bang. Kita melipir agak jauh dari yang jalur awal gitu. Jalur awal kita naik, kita agak melipir bang. Tapi kok ini posisinya turunnya jauh gitu kan, nggak kayak naik. Terus saya lihat vegetasi pun kok rimbun lagi gitu. Ternyata saat itu pas kita turun tuh, jadi harusnya gang ini, cuman kita beda gang lagi bang. Jadi agak lumayan jauh juga. Nah di saat masuk ke hutan ini, saya sempat sempat bilang masih kuat gak gitu kan, karena memang lumayan capek ya bang, karena dari atas itu kita break tuh kehitung jari lah, nggak terlalu banyak istirahat kecuali di pos 1 itu. Nah sampai di pos di jalur pendakian yang benar-benar kita naik tuh estimasinya sekitar berapa jam ya kita melipirnya lah, nyasarnya sekitar 1 jam bang. Lumayan. Karena turun terus naik lagi punggungan. Kan jalannya kemarin datar-datar aja gitu. Akhirnya pas kita ketemu jalur yang awal lagi, ada yang bilangin, ada petani lokal lah, petani kelapa di situ bilang, kamu dari mana? Dari situ. Lah, kamu ngapain dari situ? Itu jalur diibaratkan kalau masyarakat itu jalur kayak jalur potongan gitu bang. Jadi kalau misalkan salah-salah jalan, nembusnya nanti di sana gitu jauh. Lah, tadi di atas ditutup jalurnya. Siapa yang tutup? Nggak ada yang tutup kok jalurnya. Saya lihat-lihatan nih sama tuh. Emang nggak ditutup ya gitu, sampai bongong-bongongan. Emang nggak ditutup ya? Nggak ditutup. Lah, terus tadi akhirnya saya biarin lagi lah. Udah deh, jangan fokus itu. Yang penting kita turun dulu aja lah. Nah pas saat turun, terus udah sampai nih bang, udah keluar dari vegetasi kelapa nih, sampai di base camp. Nah sampai di base camp, tuh mobil udah nunggu bang, mobil yang mau nginter kita ke pelabuhan lagi. Nah si orang base camp ini akhirnya dia nggak tahu kenapa dia nanya bang, kamu logistik makan apa kemarin? Lah kemarin udah ditanya, sekarang pas turun kenapa ditanya gitu? Bener. Si boy ini pak bawa logistik nasi kuning gini-gini. Dia langsung kayak
aduh, kenapa bawa kayak gitu naik gunung? Langsung jidat lah kasarnya. Langsung, kamu berani-berani ya? Ya saya nggak tahu kan yang bilangin kalau misalkan ada briefing yang dilarang itu kasih tahu. Ada yang warning. Pas saat itu, tapi nggak apa-apa, dia pasti langsung gitu bang. Kata nggak apa-apa sih, cuman saya akhirnya bilang itu bang. Gangguan yang tadi itu. Kamu masih untung masih turun. Dibilang gitu bang. Cuman orang basecamp ini yang bilang nih, si paman tadi nggak bilang. Kamu masih untung masih turun. Biasanya kalau yang bawa hal yang begitu naik ke gunung sini, itu bisa banyak hal yang nggak diinginkan terjadi. Saya langsung pikir, ya juga mungkin ya, saya bilang. Akhirnya nggak lama, ya langsung beres-beres, langsung jalan ke pelabuhan Jailolo, langsung pengen nyebrang ke Ternate lah. Langsung buru-buru lah, yang penting. Nggak tahu kenapa saat itu pas si di jalan pun kayak kosong bang, kayak kosong. Jadi kayak kenapa gitu ya, dari kemarin kayak lupa gitu. Ngeblank aja udah. Ngeblank. Terus tanya, lu kenapa? Enggak kenapa-apa. Lapar? Enggak lapar. Terus kenapa lu? Enggak kenapa. Nah saat itu kayak posisi badan tuh udah kayak sakit bang. Udah kayak sakit. Cuman nggak tahu kenapa kayak nggak kepikiran gitu. Pikiran tuh nggak kemana-mana gitu. Kosong aja. Akhirnya start jam berapa itu? Start jam 4 lah. Jam 4 sampai pelabuhan nggak dapat bang. Nggak dapat speed penyeberangan ke Ternate. Nah akhirnya saya komunikasi sama tamu gimana. Akhirnya kita tetap mutusin nyebrang malam itu bang. Nyebrang malam itu. Cuman beda pelabuhannya. Oke. Beda pelabuhannya. Nah beda pelabuhannya sampai ke pelabuhan Sovivi. Nah dari pelabuhan Sovivi ini akhirnya ada yang ke Ternate. Dan kalau misalkan orang-orang sana ya, orang-orang normal lah, orang-orang masyarakat lokal, malam itu nggak ada yang berani nyebrang bang. Karena gelombang tuh emang bener-bener kayak, ngeri bang, asli. Iya Indonesia Timur ngeri emang. Ngeri. Dan di selat Ternate sama Halmahera itu nggak terlalu jauh bang, durasi paling 1 jam kalau pakai speed. Dan itu semua kapal nggak operasi bang, nggak ada. Bahkan ferry pun yang harusnya jadwal malam itu nggak ada, karena cuaca memang nggak stabil gitu kan, karena memang gelombangnya lagi besar. Cuman tamu saya ini akhirnya ngotot untuk nyebrang hari itu juga. Ya udah akhirnya saya ngikutin tamu, ya udah kita nyebrang aja. Dan saat itu kayak ada berapa orang ya dari situ, ada 3 penumpang lah, 3 penumpang sama saya berdua, terus supir sama yang pegang mesin. Jadi totalnya berat 7 orang lah, 7 orang speed. Itu udah kayak pas penyeberangan nih bang, pas penyeberangan dari Sovivi ini sekitar jam 8 lah, jam 8 malam. Saya ngerasa udah nggak enak bang. Saya ngerasa udah nggak enak banget. Ini saya cuma berpikirnya selamat gak ya? Cuman itu doang. Karena di saat itu pas kita penyeberangan tuh gelombang udah nggak normal bang. Udah 2 meter, 3 meter. Sampai sempet kapal ini terbang untuk ngelewatin gelombang ya. Sampai terbang. Dan saat itu saya cuman ya udah baca-baca aja lah, istighfar, sholawat semuanya lah saya baca. Nah dari Sovivi ini, dari pelabuhan Sovivi ke pelabuhan Mangga 2, pelabuhan speed Mangga 2 ini durasinya cuma setengah jam bang harusnya kalau normalnya cuacanya bagus. Saat itu kita penyeberangan sampai 45 menit sampai 50 menit bang, hampir 1 jam. Nah di tengah-tengah selat ini bang, di tengah-tengah selat antara Pulau Halmahera sama Ternate ini sempat ada insiden bang. Jadi nggak tahu kenapa si mesin speed itu mati bang. Di tengah jalan? Di tengah-tengah selat, tengah-tengah laut. Dan saya nggak berpikir apa-apa ya, cuman udah mati ini. Asli bang, karena gelombang itu udah aut-autan. Saya cuman
Di dalam saya berempat, terus tamu saya agak di luar. Saya cuman kayak mati ini, mati. Udah saya berpikir cuman nyebur ini, mau udah nyebur. Dan orang-orang yang udah biasa dengan cuaca kayak gitu pun udah kayak, wih, geleng-geleng, ngelihat saya geleng-geleng. Saya ngelihat dia geleng-geleng, saya ngelihat dia geleng-geleng. Sampai sempet ada mesinnya mati, terus sekitar 2-3 menit sampai 5 menit lah bang. Itu kita ke ombang-ambing bang, tengah laut. Saya cuma pikir, wah udah mati, kelar. Mati ini udah. Terus alhamdulillahnya nyala lagi betul bang. Nyala lagi. Dan itu mesin udah nggak normal bang. Mesin speednya. Mesin speed tuh udah nggak kayak selayaknya mesin speed normal lah. Itu kayak udah ngeberbet lah, diibaratkan mesin motor tuh udah ngeberbet. Maju sekitar 5 menit, mati lagi. Dan itu kejadiannya sampai 2, 3, 4 kali bang. Dan terakhir sebelum kita sampai ke Pelabuhan Mangga 2 ini, itu total mati. Kita udah nggak bisa maju nih. Jadi ngikutin gelombang aja udah. Saya cuman berpikir, selamat. Alhamdulillah selamat. Dan itu ombak udah kacau bang, asli bang. Itu saya pun kayaknya kalau kemungkinan kesana lagi untuk naik speedboat enggak deh. Enggak. Naik ferry pulang. Naik ferry walaupun lama, naik ferry aman. Itu kayak, wih, sampai sini atau kayak gimana gitu. Kayak, wih, nggak nyangka gitu bang sampai segitunya gitu. Dan saat itu kayak ngelihat pelabuhan udah kayak alhamdulillah, walaupun masih jauh ya bang. Kalau kita ngelihat, wih, alhamdulillah nyampe juga. Terus nggak lama mati lagi. Kayak nggak nyampe, takut keburu terbalik gitu. Takutnya. Nah di saat itu tamu saya kayak udah, dia kayak ngerasa bang saat itu. Ngerasa gimana? Saya kayak ngerasa ada hal yang ngeganggu gitu. Banyak banget rintangannya. Nah ada yang ngeganggu. Pas sampai di pelabuhan, sampai jam 10. Jam 10-an lah, sekitar jam 10-an tuh kita sampai. Ya udah, saya cuma nggak berpikir apa-apa, cuma alhamdulillah ya udah. Alhamdulillah kita nyampe daratan lagi gitu. Cuma kalau pas lihat ke laut lagi kayak, itu gelombang udah hancur-hancuran bang, asli. Kayak, gue mau naik ke speedboat lagi, nggak mau, gue mau dibayar berapapun, nggak mau, asli. Itu kayak trauma tersendiri ya bang, ngelihat cuaca di tengah laut, terus kayak mati di tengah laut nih speedboat nih, cuman ngeri terbalik selesai. Kita mau berenang nggak mungkin kalau untuk malam gitu. Dan saat itu memang speedboatnya itu kayak udah lumayan tua juga sih bang. Dan saat itu kayak kita cuman dikasih pelampung aja. Dan pelampung bisa apa sih dengan gelombang kayak gitu? Saya cuman ngerinya udah terbalik, selesai udah semuanya. Dan saat sampai Pulau Ternate, saya udah langsung alhamdulillah udah. Nah saat itu udah saya sama tamu saya ini udah bilang, gimana mau lanjut sekarang atau besok? Ya udah besok aja gitu. Ya udah saat itu udah dia masuk ke hotel dan pendakian selanjutnya dilanjutin besok lagi itu Pak. Oke. Gokil sih. Itu nggak yang mau gue tanya, itu yang pas tadi lu turun kan kata lu jalannya ditutup, itu ditutupnya tertutup gimana sih, pakai apa gimana? Yang saya lihat ya bang, dan yang tamu saya lihat tuh itu kayak batang kayu bang, disilang Batang kayu. Orang normal. Dan itu pun masih saya pegang. Oh gitu. Masih saya pegang. Padahal nggak ada itu. Nggak ada. Saya maksudnya ditegur sama masyarakat itu nggak ada yang malang. Cuman nggak tahu kenapa ya saat itu kayak udah ngikutin jalan yang nggak ditutup aja gitu. Iya. Dan kata yang di bawah itu yang terakhir lu ketemu orang yang di kebun itu kan dibilang lu masih beruntung bisa turun. Pernah nggak dia cerita nggak? Pernah ada kejadian apa yang sampai parah di situ yang begitu? Dia bilang cuman ini sih bang, kalau misalkan ada yang bawa kayak gitu ke gunung, biasanya akan terjadi hal yang nggak diinginkan. Dia cuma bilang gitu. Kayak nggak sampai ngomong apanya gitu. Iya, nggak sampai. Oh gitu. Waktu itu pun saya ngobrol-ngobrol waktu di pos 1 nih sama si paman ini.
ini nggak tahu udah jadi rahasia umum atau memang jadi rahasia ya Bang. Gunung Gamung Konora itu memang gunung sakral. Dan plot twistnya di atas Gunung Gamung Konora di kalderanya ini itu ada petilasannya RI1. Oh gitu, Soekarno. Dan itu udah jadi apa ya, masyarakat lokal sih udah tahu. Iya, udah jadi kisah zaman dulu turun-temurun lah. Iya. Ada pernah Soekarno di sana petilasan gitu. Wah, itu berarti ini juga ya namanya. Setiap gunung ya berarti nggak hanya di Jawa, setiap gunung itu pasti ada kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Ya lebih baik kita ikutin lah. Iya. Ya kan, walaupun menurut kita tuh nggak masuk akal sih. Apa sih nasi kuning ya kan? Iya. Nih gila lu. Ditabrak angin sampai gue bayangin jadi lu sih. Wah, gokil. Iya. Nah, bro, itu apa namanya? Tamu lu sendiri akhirnya gimana tuh? Pas udah sampai bawah, lu nge-review berdua dong pasti. Iya. Gimana tuh? Dia ngomong apa sama lu? Kalau dia sih kayak dari awal memang ngerasa Bang. Oh gitu. Iya. Kalau dia memang dari awal kayak ngerasa kalau kita tuh ada yang ngeganggu atau di saat pendakian tuh nggak selayaknya normal pendakian. Ada yang ngerintangin lah. Cuman dia memang nggak nyampein. Cuman dari bahasa tubuhnya dia tuh kayak terus kayak tiba-tiba kealihin sama apa gitu. Kayak waktu ngobrol pun kayak langsung ngeliat gitu. Dan dia pun nggak bilang ngeliat apa kayak gitu. Oh gitu. Cuman pas ngobrol-ngobrol lagi, akhirnya dia tahu ternyata kejadian saya di jalur tuh dia tahu. Oh, dia tahu. Cuman yang aneh itu dia nggak kenapa-napa gitu. Dia cuma lu doang. Ya berarti ya percaya nggak percaya ya Pak. Ya. Nasi kuning. Wah ini keren nih bro. Gue jarang loh dapet gunung apalagi Maluku ya. Ya. Ini gunung-gunung yang gue sendiri aja belum pernah dapat literasi sama sekali dulu. Wah gila lu main lu jauh juga bro. Gokil lu. Itu padahal nggak terlalu tinggi ya bisa dibilang. Ya. Ya tapi kalau lu dari ya bisa dibilang 0 mdpl sih. Wah ngehe itu sih. Wah tetap aja ya kan. Oke. Nah bro nih sebelum kita tutup ini ceritanya keren banget sih. Gue suka tuh beneran. Ya. Mantap. Dari apa yang lu alamin ini pesan lu buat para pendaki ini tentang apa yang terjadi di Maluku apa sih? Untuk terutama ini ya pendaki ya, terutama pendaki yang mau naik ke gunung-gunung Jawa Timur, Jawa Barat maupun itu di gunung manapun lah, di pulau manapun, hargai kearifan lokal. Itu sih Bang. Soalnya kita naik gunung tanpa mengetahui kearifan lokal itu kayak kita jalan tanpa arah gitu Bang. Dan itu pun kita nggak tahu rambu. Iya. Kita mau jalan pun harus tahu rambu-rambu, harus tahu kearifan lokal yang harus memang pantrangan-pantrangan itu memang harus dituruti gitu Bang. Walaupun kita nggak percaya ya, kita menghargai. Iya, hargain lah. Menghargai kebudayaan lokal. Itu sih terutamanya Bang. Oke. Ya apapun itu intinya kita di alam itu ya percaya nggak percaya itu bukan hanya kita sendiri. Ada makhluk Allah lain juga yang mungkin tinggal di sana ya kan, yang juga punya peraturan versi mereka lah. Wah, nggak sia-sia nih, gue samperin ke Gunung Semeru bro. Dari Bogor mau kejar Gunung Semeru, bayangin kan niat banget gue. Oke brother, sebelumnya gue thank you banget nih. Oke. Thank you banget nih, lu udah cerita lu keren banget. Nah, abis ini lu cerita lagi ya, jangan lupa nih. Wah, cerita keren-keren bro. Oke, gue Arfi dari Jajah Malam undur diri dulu dan Bang. Siap. Bang, sebut nama lu. Paul. Bang Paul, kalau ada yang butuh diantar ke gunung dan ibaratnya buat nge-guide atau apapun itu, lu siap ya? Siap. Tuh, rumahnya di Bogor, bro. Nganterin sampai ke Papua. Sekedar Argopuro mau kecil buat dia. Iya. Oke, bro. Kita dulu ya. Gua dan Paul dari dulu sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.